Pernah lihat gak orang nekat pakai semua uang tabungan buat main judi slot, terus pas kalah total dia malah pinjol, katanya buat balikin modal. Dia tahu dia bakal hancur, tapi dia lebih takut buat berhenti dan mengakui kalau dia salah karena takut dinilai sebagai pecundang. Inilah kebodohan paling mahal dalam sejarah sosiologi dan ekonomi. Ketika kebenaran telanjang sudah berdiri di depan mata, kita malah sibuk menjahitkan baju buat kebohongan itu supaya terlihat sopan. Kita tidak sedang membela kebenaran, kita cuma sedang membela ego yang sudah terlanjur investasi di jalur yang salah. Gue ulangi, orang tidak peduli pada fakta, mereka hanya peduli pada apa yang ingin mereka percayai. Ini bukan soal debat kusir di kolom komentar sosmed, ini soal algoritma otak yang sedang melakukan sistem pertahanan diri yang sangat. Kita bedah sampai ke akar, kenapa lo rela bayar mahal, rela hancur berkeping-keping hanya demi mempertahankan sebuah kegagalan yang lo bungkus dengan label perjuangan. Kasus Ibu Siti dan tandon bocor. Di kampung gue ada kasus klasik yang bikin gue pengen maki-maki logika manusia. Sebut saja kasusnya Ibu Siti. Suaminya jelas-jelas ngawur. Bukti chat mesum ada. Mata tetangga lihat dia masuk hotel itu valid. Bahkan bukti transfer ke pelakor sudah dicetak. Secara data, ini kasus final atau sudah tamat. Tapi apa kata Bu Siti di depan grup WA keluarga? Itu cuma cobaan. Suami saya orang baik, dia cuma sedang dijebak orang sirik. Besoknya dia pamer foto makan malam romantis dengan caption tentang kesetiaan yang diuji. Dia menangis di bantal tapi tersenyum di kamera. Kenapa? Karena mengakui suaminya sampah berarti mengakui bahwa 20 tahun hidupnya adalah investasi bodoh. Dia tidak sedang membela suaminya, dia sedang membela harga dirinya yang menolak terlihat gagal dalam memilih pasangan. Ini adalah cognitive dissonance. Otak lo bakal selalu memilih data yang paling sedikit merusak ego. Lebih mudah menuduh bukti itu fitnah daripada mengakui diri sendiri yang bodoh atau salah. Ini seperti lo punya tandon air yang bocor di bawah tanah. Lo tahu tagihan air lo meledak, lo tahu airnya nggak pernah penuh, tapi lo menolak menggali tanah buat benerin pipa itu. Kenapa? Karena menggali itu capek, kotor, mahal, dan lo harus mengakui kalau instalasi awal lo itu cacat total. Lo lebih memilih bayar tagihan mahal setiap bulan untuk air yang bahkan gak pernah lo pakai mandi. Dalam logika murni, kebenaran sejati yang menyakitkan adalah virus. Kebohongan yang nyaman adalah firewall. The sunk cost fallacy. Ini jebakan yang paling maut. Lo terus menekan tombol yang sudah rusak hanya karena lo sudah bayar mahal buat tombol itu. Kita sering melihat fenomena ini dalam kehidupan sehari. Seseorang melakukan hal yang sama secara berulang meski sudah tahu akan gagal. Contoh sederhananya adalah menanam padi di sawah yang sering terkena banjir. Meski sudah gagal berkali-kali, hal itu tetap dilakukan kembali pada tahun berikutnya hanya dengan modal harapan semoga kali ini tidak banjir dan bisa panen. Padahal kenyataan sudah menunjukkan bahwa lahan tersebut memang tidak mendukung. Berharap ada hasil yang berbeda tanpa mengubah strategi bukanlah sebuah optimisme, melainkan pengabaian terhadap logika dan realitas yang ada. Data corruption dan filter ego. Otak kita itu cenderung malas. Kalau ada fakta yang menabrak keyakinan, yang dihancurkan malah faktanya. Pada fase penolakan, Anda akan bilang, itu mah cuma teori. Pada fase rasionalisasi, kamu bisa bilang, dia selingkuh karena gue kurang servis aja. Ini namanya patching data rusak pakai narasi yang gak benar, narasi sampah. Ada juga fase echo chamber. Cari 5 orang yang sama bodohnya buat memvalidasi kalau tindakan lo itu benar. Kontras hitam dan putihnya. Sekarang kita lihat kebenaran palsu melawan realitas pahit. Dalam kebenaran palsu, kamu akan mempertahankan ego, mati perlahan tapi nyaman, mencari validasi sosial, lalu selalu bilang, sudah terlanjur. Tapi kalau kita lihat realitas pahitnya, maka kamu akan menerima kerugian. Sakit sekali, tapi sembuh. Melakukan audit data mandiri, dan bisa bilang, ini salah, buang sekarang. Protokol penerimaan data akut. Kalau lo memang mau keluar dari penjara ini, lo harus berani jadi orang jahat buat diri lo. Hitung biaya kebohongannya, berapa uang, waktu, dan kesehatan mental yang lo bakar cuma buat pura-pura bahagia. Kalau biayanya lebih mahal dari harga diri, berhenti.
Red flag protokol. Jangan pakai perasaan. Pakai angka. Bisnis rugi 6 bulan, tutup. Pasangan hianat 2 kali, putus. Jangan negosiasi sama sampah. Ambil keputusan. Sistem riset. Berani bilang ke cermin, gue salah total, gue bego, dan itu gak apa-apa. Mengakui kegagalan bukan berarti lo pecundang. Itu artinya lo baru aja ngelakuin debugging untuk membangun sistem yang lebih kuat. Dunia gak butuh pembelaan ego lo. Dunia cuma peduli pada hasil. Berhenti minum racun manis kalau lo mau selamat.